Ya, kita lanjutkan untuk mengambil keberkahan daripada kitab ini. Kita mengajikan daripada fardu kifayah kita, bagian-bagian daripada fardu kifayah. Kita buka halaman 82. Bertambah iman kira-kira Pak Adi? Oh, tambah imannya? Insya Allah tambah imannya. Tiba di rumah nggak tahu lagi. Nah, itu turun. Semangat dah. Berarti itulah dia yang kedua. Jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Jangan pernah tinggalkan. Nanti dikubur nanti ditanya. Mbak ikhwanuka, siapa saudaramu? Oh, ini ada Pak Budi, ada Pak ini, ditanya itu. Ya, orang-orang yang sholat berjamaah sama dia. Itu ditanya. Dah, kita buka halaman 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fasal pada menyatakan hukum menanam mayit. Fasal pada menyatakan hukum menanam mayit. Setelah kita mengkaji daripada fardu kifayah ta'yizul mayit, mulai daripada memandikan, mengkafankan dan mensolatkan, maka tibalah bagi kita yaitu mendalami ilmu bagaimana cara menanamkan mayit. Jadi nggak sembarangan. Yang menanamkan mayit ini adalah orang yang faqih, orang yang betul-betul ilmunya tahu tentang itu. Bukan hanya sekedar menanam tanam aja macam tanam bunga. Tanam bunga pun harus ada ilmu. Saya sampai saat ini tanam bunga tapi dipandi. Nanam pohon tapi dipandi. Kenapa? Tidak ada ilmu di bidang itu. Nanam padi sampai ini tak dipandi. Kenapa? Harus ada ilmunya. Nah, menanam mayit itu harus ada ilmu. Merupakan salah satu daripada fardu kifayah yang keempat. Apa dia yang berkaitan tentang hukum menanamkan mayit? Bermula wajib menanamkan mayit itu kemudian daripada memandikan dia. Wajib menanamkan mayit itu kemudian daripada memandikan dia. Hukumnya wajib. Jikalau dia sudah mau ditanamkan, maka terlebih dahulu mandikan dulu. Kalau sudah mandikan, berarti dia sudah disolatkan. Maka yaitu setelah itu. Ya, setelah itu dia baru ditanam. Hukumnya adalah wajib. Dan sekurang-kurang kubur yang wajib itu, dan sekurang-kurang kubur yang wajib itu lubang yang menegakkan daripada keluar bau dan daripada dibongkar binatang buas. Maka tiada memadai lubang kubur yang tidak menegakkan akan keduanya. Maka tiada memadai lubang kubur yang tiada menegakkan akan keduanya. Paham ini? Sudah? Pak Salim paham? Hah? Pak Yusuf dapat? Sudah? Jangan-jangan sudah saya baca, ini nggak dapat? Dapat? Paham kira-kira? Saya ulang lagi ya. Dan sekurang-kurang kubur yang wajib itu lubang yang menegakkan daripada keluar bau dan daripada dibongkar binatang buas. Maka tidak memadai lubang kubur yang tidak menegakkan akan keduanya. Duanya mana? Binatang buas sama dengan bau. Jadi sekurang-kurang daripada kubur itu adalah terhindarnya daripada bau mayit itu, bau busuk mayit itu, bangkainya. Maka dibuat lubang, atau yaitu terhindar daripada dibongkarnya binatang buas, harimau, ya kan? Tercium dia tuh, sebab kan tajam penciumannya tuh, bau bangkai itu. Maka oleh karena itu dibuatlah lubang untuk menanamkan si mayit itu tadi. Dua ini, sekurang-kurangnya yaitu terhindar daripada binatang buas, terhindar daripada bau busuk. Atau akan salah suatu daripada keduanya.
Atau salah satu, apa dia? Bau. Anggaplah timbangan tidak ada daripada binatang buas misalkan yang ada bau. Maka hindarkan, jangan sampai keluar bau sampai di jalan itu sampai tercium. Yang dimakan tuh misalnya di pinggir jalan dikuburkan, tapi nggak ada lubangnya, diletakkan di situ saja. Maka sampai di jalan itu tebal kan? Pasti berminggu, berbulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Maka sekurang-kurangnya jangan tindarkan situ, jangan sampai itu. Atau salah satu keduanya. Seperti fasaki yang telah berada di Mesir. Seperti fasaki yang telah berada di Mesir. Seperti fasaki yang berada di Mesir. Tahu? Di Mesir itu kan masuk di mumi itu. Batu. Apa tuh? Piramid. Mesir. Itu adat Mesir itu kalau ada yang meninggal itu batu sampai bongkahan batu tolak. Pernah nonton filmnya tuh? Ada film apa tuh? Mumi. Kan? Ditolak batunya tuh kan? Itu nama saki, nama istilah mereka. Saki daripada adat di Mesir. Sekurang-kurangnya itu boleh. Jadi dapat dia atau akan salah satu daripada keduanya. Seperti pesaki yang telah berada di Mesir untuk menutupinnya. Jangan sampai dia terbang. Sampai sekarang tahan. Ya kan? Sampai tahan. Dan lainnya. Yaitu petak yang diperbuat di dalam tanah. Itu tanam itu yang buat petak dia, buat petak. Seperti gua atau ada juga yang lain dia buat petak. Dia buat petak tapi bentuk seperti gua. Ini model mayit ditanam dengan model bentuk gua. Ada nggak? Ada. Di Arab tuh dibuatkan macam bentuk gua itu. Dimasukkan di dalam. Itu nanti ditinggalkan di situ. Setelah itu ditanam. Dia bentuknya bentuk gua. Bentuk gua. Nah, atau model itu. Atau terhadap bentuk gua terhadap memasukkan segala mayit laki-laki dan perempuan ke dalamnya bertindih-tindih. Dimasukkan ke dalam gua atau macam model yang seperti itu ada. Dimasukkan laki-laki, masuk juga perempuan, masuk bentuk gua. Itu model yang tempat sana. Model tempat-tempat lain pasti ada. Itu bertindih-tindih, bertumpuk-tumpuk. Maka yaitu tiada memadai karena tiada menegakkan ia daripada keluar bau. Kalau dia dibuatkan buah tapi masih keluar bau, maka tidaklah cukup. Intinya baunya jangan sampai muncul. Baunya jangan sampai muncul. Itu aja. Mau model apa dibuat oleh mereka silakan. Nah, kalau Indonesia digali, ya kan? Model yang dibuat Asia digali, ya enggak apa-apa. Yang tak boleh itu apa? Mayitnya tidak dimasukkan dalam tanah, diletakkan, ditimbun pakai batu. Tidak boleh. Timbun pakai batu. Tapi kalau ditimbun dia jauh dari mana? Sudah jauh daripada binatang buas, jauh daripada keramaian. Itu tak apa-apa. Jangan kejadian tak bisa dia korek kan? Bisa dia korek. Kemudian batu-batu. Tapi itu tidaklah mencukupin katanya. Dan jika menegakkan ia akan binatang buas sekalipun, tidak menegakkan. Dan jika tidak menegakkan ia akan binatang buas sekalipun, walaupun dia di dalam gua, tapi kalau dia tidak bisa menegakkan daripada binatang buas bisa juga mengambilnya. Dan lagi membawa kepada mencampurkan mayit laki-laki dan perempuan dan memasukkan mayit sebelum lagi hancur mayit yang dahulu, maka yaitu haram. Timbul pertanyaan, apa hukumnya bahwasannya ditimpa daripada satu liang lahat, satu kubur itu laki-laki dan perempuan? Haram hukumnya.
apabila satu kuburan itu laki-laki dan perempuan, hukumnya ditimpa. Tapi kalau dia hendak mau timpakannya, tunggu hancur dulu. Udah lunak, udah apa lagi nggak boleh, nggak ada lagi tempat, nggak ada lagi tempat lagi, maka ditimpakan. Tapi kalau belum dia ditimpakan, dibuatkan satu kuburan, maka satu yang lain, maka hukumnya yaitu haram bila dia masukkan mayit sebelum hancurnya. Nah, ini bagian kaitan menanam mayit, bagian dalam kubur. Nanti amalannya. Lagi tiada memadai kubur pada tempat yang beradab. Tidak cukup ada satu kuburan yang tidak terbiasa, ya. Ada satu kuburan tidak mencukupi disebut dengan kategori kubur. Apa dia tempat yang beradab itu? Dibongkar oleh binatang buas. Nah, ini ada kuburan tapi bisa dibongkar oleh binatang buas, maka itu bukan dikatakan dikubur. Dan jika menegakkan ia keluar bau sekalipun, misalnya nih ya, ini mayit sudah, kemudian ditimbun, baunya nggak ada lagi, tidak tercium, tapi bisa dibongkar, binatang tidak mencukupi. Sekurang-kurangnya dua ini jangan sampai, baunya tak ada dan juga binatang buas tak bisa mengambil, memakan daripada mayit itu tadi. Nah, dan demikian lagi tidak memadai kubur pada tempat yang teradat dibongkar oleh binatang buas. Dan jika menegakkan ia keluar bau sekalipun, nah, itu dia. Ya, maka wajib pada tempat itu bahwa diperbuat di atas kubur itu barang yang menegakkan sampai binatang buas kepadanya. Kira-kira apa? Andai kata ini jenazah, tapi dia tidak tercium daripada bau, tapi binatang buas bisa mengambilnya, maka cari yaitu sesuatu yang mana binatang buas itu tidak dapat mengambilnya. Berarti dipagar kan? Nah, itulah salah satunya. Baunya nggak ada, tapi dia ditimpakan, maka pagarkan supaya tidak masuk binatang buas. Kenapa? Dia timbunnya itu tidak seperti adat, tidak seperti biasanya. Baunya tidak, tapi mudah diambil oleh daripada binatang buas. Kalau binatang buas itu sudah mudah, maka tidak mencukupi. Nah, bagaimana solusinya? Maka cari yang supaya binatang buas tidak bisa masuk. Dipagar, dibuat apalah bentuk-bentuk apa yang bentuk yang susah atau pemakaman khusus binatang. Daripada binatang tidak bisa masuk. Binatang walaupun binatang yang tak nyangka begitu. Yang jelas dia binatang buas. Kalau cacing pasti jelas. Cacing itu tajam penciumannya dari jauh. Ketika ada mayit yang baru meninggal dimasuk ke dalam kubur, itu cacing itu tajam penciumannya. Dan dia langsung laporkan sama kawan-kawannya, "Hoi bro, ada brownies," katanya. Langsung dihantam ya. Oh, mulailah dari isi perut, dari ini, dari makanya seminggu berubah biru. Ya kan? Makannya biji mata, makannya masuk di cacing. Tajam penciumannya itu. Ya, memang tak bertulang. Tak bisa kena matahari. Tapi kalau dari dalam tanah, makanya manusia yang gagah, manusia yang sombong, manusia yang bagaimana dimakan cacing tanah. Nggak ada bangga, apa yang dibanggakan hidup di dunia? Dimakan, balik lagi ke tanah. Maka bumi itu bahkan berkata, dulu engkau bangga di atas permukaanku, kata bumi. Sekarang engkau masuk ke dalam perutku. Dulu engkau dalam perut ibumu, sekarang engkau masuk ke dalam perutku, perut bumi. Apa yang kau banggakan? Semua tertanam. Nah, akhirnya makan cacing lah dia. Nah itu, jadi amalan bagaimana supaya kita tidak dimakan binatang awet. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sampai sekarang itu awet. Amalannya tidak termakan oleh binatang, murni tetap masih utuh. Ada orang yang baru, paling mentok manusia itu 60 tahun, itu baru habis. Udah mulai membengkak itu menurut daripada dokter. Nah, ya, ada perubahan.
tapi ada juga yang di luar daripada dokter medis. Lantaran apa? Amalnya. Rajin baca Al-Quran, rajin mendalami ilmu agama. Itulah sanksinya, amalnya jawabnya. Kan ikhlas. Dan jika tiada tahan jua, misalnya tidak tahan jua ya, misalnya nggak tahan juga dicari atau dipagarkan, yang demikian itu daripada binatang buas, maka wajib serta yang demikian itu memasukkan mayit ke dalam tabala keranda. Tahu? Masih kita tahu? Ada. Maka ini mayit dikubur, baunya nggak nyebar lagi, tapi bisa dimakan oleh binatang buas. Akan tetapi cari jalan keluar, bagaimana? Maka dipagarkan. Jika tidak bisa dipagarkan juga, maka di tabala keranda. Apa tabala itu? Tabala ini istilah dalam buku bahasa Indonesia itu, tabala itu peti keranda, peti mati. Ya semacam yang di Mesir itu kayak gitulah, tolak pakai batu itu, ya peras. Biasanya tuh yang tempat kerajaan itu ada juga di peti-peti. Ya kan? Nah, kalau jika tidak pakai itu, maka pakai daripada peti mati. Oh boleh kita kuburkan di dalam peti mati itu. Kalau di dalam kubur tak boleh, makruh hukumnya, kecuali yaitu ada hajat, misalnya di dalam kubur airnya terus mengeluarkan, maka boleh pakai peti. Tapi kalau tidak pakai peti, maka tidak boleh, makruh. Jadi mayit itu. Terus kalau dia pakai peti boleh wanita, mayit wanita takut nampak auratnya, itu boleh. Maka ditutup dia pakai dengan peti. Samping-sampingnya itu dia tutup pakai peti, boleh. Kalau wanita dikhawatirkan nampak auratnya, makanya itu walaupun ada yang memegangnya itu laki-laki, ya kan? Maka tak dikhawatirkan. Tapi bentuk peti bukan peti mati. Petinya tuh di papan, kemudian itu ada kainnya. Di bawah itu ada biasanya kain. Kemudian dijahit gitu. Jadi bukan peti yang macam yang orang-orang Nasrani itu, bukan. Peti mati itu tidak. Ya? Peti-peti itu tidak. Bukan peti yang biasa dibawa langsung, itu yang dibawakan dipulangkan mayit di kampung itu peti langsung masuk kubur, bukan itu. Ada peti dia. Setidaknya peti itu adalah menutup aurat daripada si mayit. Nah, kalau peti yang seperti ini macam mana? Kalau daripada dimakan binatang buas, ini maksudnya tabala keranda. Dan demikian lagi tiada memadai mengantarkan mayit di atas bumi ditimbuni dengan tanah. Nggak boleh. Dibawalah mayit itu, tapi ditimbuni di atas tanah. Pak, ngomong Pak, saya ulang nih, dapat. Dan demikian lagi tiada memadai mengantarkan mayit di atas bumi ditimbuni dengan tanah atau batu atau barang sebagainya. Paham maksudnya? Mayit itu diletak di atas tanah nih, di atas pasung tuh, bukan digali. Langsung ditimbun. Itu maksudnya tidak memadai menghantarkan mayit di atas ini lah, atas permukaan bumi, harus digali. Walaupun timbunannya banyak, satu beko lepas ditimbun ya, tanah bukit dia Bang. Harus digali. Gitu pula kan? Tidak mencukupi. Bukan dikatakan dia itu daripada kubur atau barang sebagainya dan lain sebagainya. Dan jika menegahkan ia akan keluar bau, andai kata jika tertahan, jika bisa menegakkan, menjauhkan, negah itu jauh. Jika menjauhkan ia keluar bau dan binatang buas sekalipun. Paham? Masuk? Paham? Saya ulang lagi nih. Ini rada-rada nih. Dan jika menegakkan ia akan keluar bau dan binatang buas sekalipun. Paham? Dah. Masuk, oke, Pak? Mayit tadi diantarkan di mana? Di atas permukaan apa?
walaupun ditimpakan dengan ditim, walaupun hilang baunya, walaupun jauh daripada binatang bu, maka tidak dinamakan itu menanam mayit, tidak mencukupi. Ini menambahlah pengetahuan kita dalam fikih. Jadi bukan berarti kita tahunya cuma kubur digali-gali. Jadi kalau ada, mana tahu ada ya, orang jahil seperti itu bilang tidak mencukupi. Balik lagi belajar fikih dia. Karena yang demikian itu tidak dinamai tanam, baru jadi tanam. Maka demikian itu tidak disebut dengan judul kita ini judulnya apa dari? Menanam. Bukan ditanam. Nah, itu al-ihwalnya. Bermula. Nah, ini baru caranya nih. Sunat lagi yang terakmal, yang sempurna, yang perfect. Bermula sunat lagi yang terakmal bahwa adalah kubur itu luas dan panjang lagi dalam, dan adalah dalamnya setimbang berdiri dan setengah hasta dengan perdirian dan hasta yang pertengahan. Pak Saleh paham? Paham Ustaz? Enggak paham? Kalau paham nanti kita menambahkan lagi. Saya ulang lagi. Artinya menambahkan lagi. Jadi bisa kita simpulkan. Bermula sunat. Hukumnya apa? Sunat. Lagi yang terakmal. Apa terakmal? Sempur. Perfect tadi itu. Bahwa adalah yang sunat itu tadi apa? Kuburnya luas dan panjang dan lagi dalam. Panjang, luas, dalam. Dan adalah dalamnya setimbang orang berdiri. Setimbang itu apa? Seukuran. Dan setengah hasta dengan perdirian. Berdiri setengah hasta. Dan hasta yang pertengahan. Paham kan? Nah, kira-kira ada tambahan. Satu hasta berapa macam? Ya berapa? Tahunya segitu. Berapa? 5 meter. Nah, satu lambayan. Ya? Enggak sampai. Setengah meter. Kuburan yang kita lihat ini kira-kira berapa Pak Yusuf? Berapa Pak Yusuf? Kita apakan? Kita lihat ukuran kira-kira berapa? 180-an. Enggak sampai kalau kita 180-an. Kira-kira kita. Ya segini itu berapa? Segini kita lah. 1,5. Bahkan nggak sampai segini, Bung. Segini. Kita lihat. 1,5. Kira-kira berapa? Mari, berapa? Ini saya tanya sebagai antu. Kalau buat dialog nanti cepatnya Pak. Kira-kira berapa? 1,5 meter. Ukuran dalam kubur. Harus ditanyakan juga itu sama tukang gali. Sepinggang. Tanggaplah sepinggang ini berapa nih? 1 meter 1 meter sepinggang. 1 meter pinggang. Di atas? 1 meter 50. 1 meter? 1 meter 50 ya? 1 meter 50. Satu. Tinggi orang 160. Ya, saya tinggal. Dalam kitab Fikih Minhaj Syekh Dr. Mustafa Adi Boga, beliau ukurkan itu setimbang orang sederhana 165 meter. Kira-kira? Itulah menurut ukuran beliau. Nah, sekarang yang dikubur ini yang mana? Berarti kurang sempurna. Padahal yang cara menguburkannya sunnahnya itu yang lebih sempurna adalah ukuran orang berdiri. Dan ditambah lagi ini kan 165 meter kan, dan ukuran tambah 1 hasta. Ibaratnya lambai tangan orang lah. Gitu. 180 saja. Berarti 180 cm. Itulah yang afdolnya. Itu yang afdolnya sesuai dengan kita pikir. Saya tiba di Batam itu udah kan.
Kalau kok sampai kayak gini ya, tapi tak itulah. Belum ada yang masukkan itu, yang terobosin tentang perkara itu ke kuburan. Ketuanya, apanya, atau mungkin ada request ini. Nah, saya minta lebih dalam lagi. Sunnahnya itu, karena ada hadisnya. Ihfaru, gali olehmu, wa wasi'u qabri, dan luaskan oleh makan kubur itu. Sunnah kata Nabi. Bahkan di Arab, ya, itu kuburan itu sampai turun di tangga. Turun pakai tangga bawa mayat itu. Satu orang, betul kan? Berdiri itu. Nah, macam kita, ayo seperti ini. Ya, kan paling udah ini 3 orang anak beranak, 2 orang yang agak gemuk dikit itu sempit kuburan. Waduh, payah kali lah ini ya. Mengangkatnya ini payah. Luaskan, baru letakkan yang lahat dia, sunat hukumnya. Tapi nggak ada yang terobos. Nah, kalau macam kita ini orang kecil, mana ada terdengar nanti, ya kan? Kalau ada yang nggak memberitahu kepada tukang gali ini sekian, ini sekian. Nah, sekali gali 600.000, 600.000, ya. Juta sekarang. Hah? Hitungnya sekarang 600. Yang di sini bagan 600 dewasa. Ya. Kalau yang agak sedikit ke kota 1 juta. Ya. Betul ya? Kadang saking ini kepalanya sampai dipaksain. Iya, tiba di sana tak muat pula lagi tuh. Nah, itulah lantaran saya udah berapa kali bilangkan tolong ini, karena itu tadi kadang-kadang tiba di sana entah siapa yang ngomong. Entah siapa yang ngomong, yang begini. Padahal dia nggak ada ikut kajian ini gitu. Ya, misalnya tempat kami itu yang ini. Rupanya warga dari mana? Warga dari keluarga. Oh begini. Artinya tidak sesuai. Kita sudah katakan ini begini, harusnya ya begini. Akhirnya dia nggak mendengar. Yang mendengar dia pada pihak lain. Kita kata luaskan kuburnya, dipaksa-paksakan. Ini terpaksa lagi, nunggulah mayat itu untuk dilebarkan lagi. Ya kan? Nah, sunnahnya lebih bagus agak lebar, nanti bisa ditutup lagi. Nah, ini dia. 165 kemudian ditambah 1 hasta. Lambai tangan. Itu yang terakmal. Apa dia terakmal tadi? Sempurna. Dalam untuk mengubur mayat. Nah, ini yang kita lihat nggak begitu pula di dalam kejadian di lapangan seperti ini. Kadang-kadang asal-asalan juga. Nah, kenapa? Yang menggali sebenarnya itu nggak ada hukum fikihnya. Makanya ada tuh judulnya fikih kubur. Oh, ngeri. Tulisannya pun kayak gini. Oh, runcing. Gini oh, ini horor kali ya. Nanti dia buat beli buku ya. Beli buku tuh, besok kalau ada tuh fikih kubur. Nggak tahu belinya biar saya belikan. Kumpulkan, harus tahu fikih kubur. Situ ada doa-doa juga, ada talqin, ada ini. Fikih. Begini, saya nengok ya pun angker. Ada lagi buku saya itu apa? Buku lama tuh. Ini kuburnya pocongnya di atas. Nanti coba tuh. Oh iya. Ada dulu kan tentang alam gaib tuh, kubur, alam gaib. Ini cepat pula tobat kalau kayak itu. Di fikih sholat ada, fikih kubur ada, fikih hamil ada, fikih wudhu ada, semua ada. Tinggal kita. Makanya itu harus bagi orang ini sunat. Dah. Paham ini satu baris ini? Silakan. Oke. Bermula kubur yang berliang lahat. Yaitu yang dikorek di bawah lubang kubur yang di pihak kiblat seluas mayit itu afdal daripada yang berliang pada pertengahan kubur seluas mayit jika ada tanah kubur itu keras. Saya ulang. Bermula kubur yang berliang lahat. Ada nggak kubur yang liang lahat? Ada kan? Liang lahat itu masuk ke dalam. Itu namanya lahat. Lahat. Liang lahat. Makanya itu kata hadis Nabi apa maksud? Utlubul ilma ilal mahdi ilal lahdi.
Tuntutlah ilmu itu daripada buayan ayunan sampai ke liang lahat pun ada ilmunya. Ya kan? Tuntut ilmu. Nah, bermula kubur yang berliang lahat yaitu dikorek di bawah lubang kubur yang pada pihak kiblat seluas mayit itu. Afdal daripada yang berliang pada pertengahan kubur seluas mayit jika ada tanah kubur itu keras. Amin. Nah sekarang kira-kira Pak Saleh, tanah kita yang ada di sini itu keras atau tidak? Nggak keras kan? Nggak keras. Sunatnya keras itu dia dibuat lahat. Karena kalau dia tidak takut dia roboh. Makanya itu harus dalam. Kalau dia tidak, maka cari lahat bagaimana modelnya. Lahat mana? Nanti sebutkan. Kalau dia tidak keras. Ini kalau dia keras tanah, maka dibuatkan lahat. Itu yang afdal. Itu yang afdal kan. Yang dikorek di lubang daripada kubur itu. Inilah kalau kajian, kalau udah kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, itu namanya diperluas. Itu lebih baik. Lebih baik daripada yang di kuburan tapi dia tidak tanahnya keras. Dan jika tanah kubur itu rupa atau lembek, lunak, maka yang berliang lahat pada pertengahan kubur itu afdal daripada liang lahat. Karena takut akan roboh tanah kubur. Nih, ya. Ini daripada kubur. Sudah? Nah, di dalamnya ini di kubur ini, maka di sini liang lahat. Ya kan? Sampai ini kan? Di sini. Maka apabila dia tanah keras, maka dia ya, di sini dia sunatnya yang di sampingnya. Tapi kalau dia yaitu tanah daripadanya tidak keras, maka yang afdol di tengah. Nah, buat peta di tengahnya itu buat liang lahat, bukan di pinggir. Kalau dia itu tanahnya, itu tidak keras. Kalau keras bagusin. Ini tanah kita ini kan macam pasir. Pasir. Jadi dibuat lahat seukuran dia itu tadi. Dibuat lahat seukuran dia tadi. Nah, itu yang afdal. Dan sunat bahwa ada liang lahat atau liang pertengahan kubur itu luas. Nah, baik liang lahat atau liang lahat pertengahan itu ukurannya luas. Kalau dapat luasnya itu melebihi daripada sang mayit, maka diukur. Ini jangan sampai diukur mayitnya sekian, tiba-tiba di kuburan enggak luas, atau diukur pula lagi tuh. Rupanya mayitnya gemuk, ya kan? Tak muat. Nah, makanya apalagi yang meninggal misalnya seperti itu tak muat ya, diukur lagi, menantilah mayit itu di situ lagi, nantilah orang. Makanya harus betul-betul lebih bagus diluaskan aja. Luaskan. Itu kadang-kadang orang hemat juga ya, nggak diluaskan sayang kan. Ini berapa meter nanti tak ada lagi lahan dia untuk cari nafkah di kuburan itu. Banyak dia di situ. Cari sana di khusus. Ya anak-anak ini dia. Ini ada. Dia walaupun anak-anak ukuran segitu juga, sama seperti dewasa. Walaupun anak, tapi kalau anak segini serutut dia. Heran kan? Gitulah. Ya kan? Padahal di situ manusia juga kan? Ya sekurang-kurangnya itu tadilah sedada lah, sekurangnya untuk ambil yang amannya itu adalah dada. Nah, itu dia. Itu yang afdal lahan atau pertengahan kubur luas. Paham? Dan sunat bahwa ditinggikan papan atau batu tudung yang sekira-kira tidak tersentuh dengan mayit. Dan sunat bahwa ditinggikan papan atau batu tudung
yang sekira-kira tidak tersentuh dengan mayit. Ini papan yang nempel itu. Nah, itu jangan sampai menyentuh ke mayit. Tinggi dia. Tapi ini sekarang aduh, nggak tahu lah. Nah, udahlah mepet. Ini ada tangga daripada untuk penahan papan itu ada. Ada misalnya penahan papan segini. Begitu air lapanya tanah itu kena air, lembek tergeser dia. Dia harus tinggi tuh, tinggi. Dia masukkan ke liang lahat. Papan ini jangan sampai terkena dengan. Ini kadang-kadang begitu ditimbun lagi bergeser papan. Timbun lagi bergeser papan. Ya kan? Ditimbun lagi bergeser papannya. Dia harus sendiri. Harus tersendiri, jangan menyentuh daripada sunat bahwa ditinggalkan papan atau batu tudung itu dia tidak tersentuh kepada mayit. Itu sunat. Dan makruh lagi bid'ah menanamkan mayit di dalam tabala. Tabala apa tadi? Peti. Makruh hukumnya menanamkan mayit yang ada di dalam peti. Melainkan karena uzur. Nah, kalau ada sesuatu hajat, itu tak masalah. Melainkan karena uzur. Seperti di tanah yang berair, itu yang saya bilang tadi. Atau pada tanah yang lembek, yang lunak, rupa itu, yang lumpur. Nah, tuh pakai peti boleh. Atau ada mayit itu perempuan, nah itu boleh. Atau ada mayit perempuan, yang mana? Yang tiada hadir mahramnya. Saudara nggak ada, apa itu ada yang dalam kubur takut dipegang, takut ini segala macam, ya. Orang lain tak ada, keluarganya tak ada, maka ketika itu maka boleh dia pakai peti. Paham kan? Saudara nggak ada, adiknya nggak ada, abangnya nggak ada, pokoknya salah satunya lah nggak ada. Nah, maka yaitu dia dengan pakai peti. Itu uzur. Atau takut akan binatang buas yang mengorek tanah kubur itu boleh pakai peti. Kalau dia takut daripada binatang buas, maka tidak makruh. Hanya wajib tabala itu. Nah, jadi wajib berubah dia. Berubah jadi wajib apabila pakai peti. Ya, jadi wajib. Kapan jadi wajibnya? Jika takut akan binatang buas seperti yang telah terdahulu kenyataannya. Sudah kita bahas sebelumnya lah katanya. Maka jadi wajib hukumnya apabila menanamkan, masukkan mayit ke dalam tabala atau peti itu tadi. Jika dimakan oleh binatang buas yang telah terdahulu, kita jelaskan kenyataannya. Kenyataan itu dalam bahasa Melayu itu sudah dijelaskan sebelumnya. Dan sekali lagi, dan sunat bahwa dihantarkan kepala jenazah itu di kaki kubur. Dan sunat bahwa dihantarkan kepala jenazah itu di kaki kubur. Sunat kepala jenazah di kaki kubur. Mana kaki kubur? Lebih dulu. Biasanya dari sini orang ambil. Masuk ya kan? Ini. Masuk ya kan? Biasanya orang meletakkan di sini kan? Harusnya dia sini. Nah, ini kepala, ini kakinya. Kaki kubur di kepala. Itu sunat. Dan sunat bahwa dihantarkan kepala jenazah itu di kaki kubur. Dan sunat bahwa dikeluarkan mayit itu daripada tanggungan pada pihak kepalanya, lagi dimasukkan ke dalam kubur dengan mendahulukan kepalanya. Kepala dulu masukkan ke dalam kubur. Kenapa kepala? Karena memuliakan kepala. Nah, maka kepala terlebih dahulu dimasukkan ke kubur. Nah, jadi satu orang nyambut, turunlah. Ada satu di sana di atas, yang di bawah, bagikan. Itu sunatnya. Bagian daripada kubur. Nah, sekali lagi ya.
Lalu minum kopi dulu lah. Kalau mau tambah kopi ada tumpah. Enggak ada rezeki. Kajian minggu lalu enggak ada rezeki. Kalau tambah kopi kan tambah lagi 1 jam lagi kajiannya. Yes. Dan sunat hendaklah yang memasukkan mayit ke dalam kubur itu laki-laki jua, nggak boleh perempuan. Ya, sunat laki-laki. Jika ada mayit itu perempuan sekalipun, walaupun yang meninggal itu adalah perempuan, tetap juga laki-laki. Dan jika ada mayit itu perempuan sekalipun, maka yang terlebih utama memasukkan dia mayit itu ke dalam kubur, yaitu yang terlebih utama pada menyembahyangkan dia. Siapa yang menyembahyangkan dia? Dia yang masuk. Kalau dia yang sholatkan itu tadi, maka dialah yang utama untuk masuk ke dalam. Yang lain membantu dia. Jelas? Jelas ya? Yang nyembahyangkan dia bukan berarti Pak Imam, bukan. Arti Pak Imam itu wakilah kalau dia tak mampu jadi imam. Masih ada kan kajian kemarin kan? Yang pantas menyembahyangkan dia itu siapa? Keluarga, bukan imam. Imam gak ada hak kecuali dia wakilahkan, saya tak mampu sholatkanlah itu. Jadi balik lagi nanti dikubur, siapa yang utama? Jelas? Nah, ya kan? Nah. Tetapi yang terlebih fakih didahulukan di sini atas yang tertua, lagi yang terlebih hampir. Ada orang yang lebih fakih, lebih ilmunya tinggi, fikihnya lebih kuat. Ada orang tua, maka orang yang lebih fakih didahulukan daripada orang yang tua tidak berilmu. Walaupun ada yang dekat, keluarga sanak saudara dekat, tapi ada orang yang ahli, orang ahli ini. Paling nanti ada orang yang masuk tapi dia membimbing. Jangan tiba-tiba dikubur di sana. Oh ya, ambil ini tanahnya, ambil ini kan. Akhirnya semua yang ngatur di situ. Makanya satu aja yang ngatur udah, satu aja yang komandonya. Jangan banyak kepala di situ. Ikut aja lo udah. Makanya ada pada tim fardu kifayah, maka satu ini. Itu sunatnya. Jadi nggak banyak begini. Tolong ini. Dia yang komandonya tuh. Komando kubur. Apa dia? Manajernya. Supervisor di pemakaman dia tuh. Jadi jangan banyak, walaupun ada saudaranya sekalipun, walaupun ada kawan-kawannya. Ini tanah, ini mana, cepat. Padahal yang ada orang yang alim di situ dicuekkan. Bahkan dia pula di belakang, bagian berdoa suruh, Pak Ustaz, ini doakan. Bagian doa mana? Itulah ustaz itu. Kalau Pak Imam, ustaz itu rata-rata dia kan doakan waktu orang meninggal aja. Kalau orang Medan bilang kapan perlu dipakai aja dia. Ya kan? Barulah dia itu. Tiba di sini, doa. Tapi bukan di waktu doa, dimulai itu dia harus berdiri di situ. Harus mulai dia di nomor satu kan, didengar cakapnya daripada yang lain. Kalau dia pakai. Jangan ada yang lain, walaupun ada orang yang lebih dekat dengan keluarga si mayit, maka itu. Tapi kalau bagus lagi ya, keluarga mayit itu lebih fakih, lebih bagus, lebih alim lagi dia tentang kubur, itu lebih mantap, bagus. Ya, jelas? Ya, tahan dulu. Dan lagi jika ada mayit itu perempuan, jika mayit itu perempuan, maka suaminya lah terlebih utama pada memasukkan dia daripada yang lainnya. Walaupun ada orang yang alim sekalipun, maka suaminya lah yang utama. Tapi kalau sholat bukan dia yang utama. Kalau mandikan bukan dia. Tapi siapa? Mandikan sholat ya. Saudaranya. Suaminya itu nomor belakang. Kalau tidak ada terakhir, baru suami. Waktu buat mandi kemarin. Iya. Bahas. Sholat. Sholatkan. Baru tidak ada, baru suami. Tapi kalau dikubur, suaminya yang utama. Meninggal istrinya, maka suaminya masuk. Meninggal suaminya, tapi sholat dia paling belakang. Tapi masuk kubur, nah, dialah yang utama. Bagian itu dia masuk.
Ya katanya cinta sampai mati ya kan. Kubur berdua. Kubur berdua. Nah, maka suaminya lah yang terutama untuk masukkan dia ke dalam kubur. Ia itu yang terlebih utama pada menyembahyangkan dia. Mana Arya? Naik Arya. Dan lagi jika ada mayit itu perempuan, maka suaminya terlebih utama pada memasukkan dia daripada yang lainnya, siapapun. Dan jika tiada baginya hak pada menyembahyangkan dia sekalipun, itu baru dia. Walaupun gak ada hak bagi dia untuk sembahyangkan dia kan paling terakhir dia. Jadi jangan macam-macam. Saya suaminya, saya salatkan. Nggak bisa. Ada terjindingkan, ada adiknya, ada saudaranya, ada pamannya, ada ininya. Tidak. Doa itu lebih cepat. Saudaranya yang lebih akrab. Akrab bukan lebih dekat, darahnya. Dialah suami itu ada apa-apanya. Makanya kalau adik istri atau kakak istri sedang ada cekcok, suami jangan ikut campur. Orang luar itu. Jangan ikut campur mereka bercekcok adik beradik, biarin aja. Tapi kalau udah ikut perang kita, barulah masuk kita. Tapi kalian jangan biar kita mereka akur sendirinya. Jangan kita suaminya, datang suami di kompor-kompor ya, udahlah, gantuklah dengan adiknya. Kalau walaupun dia tidak ada hak untuk menyembahyangkan istrinya, maka wajib, maka dia itu berhak menguburkan dia, masuk ke dalam kubur. Nah, jika tiada hampir masa jima dengan dia pada ketika hidupnya, artinya apa? Kalau itu tidak hampir masa jima, jika tidak mendekati masa jima dengan dia pada ketika hidupnya. Jadi istri itu belum dijimakan. Nah, kalau belum jimakan baru dia belum. Tapi kalau jimakan sudah hampir masanya, nah itu baru itu jadi hak utama dia. Tapi kalau belum, tidak ada hak utamanya. Walaupun sudah ijab kabul. Meninggal. Meninggalnya begitu dia kabul, saya terima nikah bulan udah lagi foto, udah lah meninggal dia. Itu tidak wajib bagi dia. Tapi kalau sudah dijimakan, didukulkan, itu baru. Maka didahulukan mahramnya yang haram nikah dengan dia. Nah, itulah dahulukan. Bukan suami yang barusan tadi baru jadi. Saudara. Didukulkan dulu, baru. Itu baru. Jika tidak ada, siapa dia? Adiknya lah yang masuk ke dalam lihat. Kenapa? Haram kan nikah. Itu mahram namanya. Haram nikah. Ngadik. Kemudian maka sahayanya laki-laki, budaknya laki-laki. Kemudian maka yang mamsuhun. Siapa mamsuhun ini? Yakni yang dipotong zakarnya. Yang dipotong zakarnya itu salah satu. Kalau tidak ada. Kasih. Dan pelernya. Di masa pelernya ada di. Di dalam kitab udah ada dia pelernya. Dan pelernya yang enggak ada itu boleh. Kenapa? Enggak ada lagi syahwat. Kebiri lah. Ya, kebiri dia. Kebiri itu dalam kitab disebutkan. Ibaratnya enggak ada adiknya, mahramnya enggak ada, maka boleh ada orang yang membawanya, memasukkan yang utama. Ini cerita yang utama. Yang mana dia zakar yang enggak ada, kemaluan yang tak ada. Kemudian yaitu peler syahwatnya maksudnya. Syahwatnya tak ada. Yang masa budaknya tadi. Budak. Yang budak itu misalnya kan sekarang kan budak lagi kan enggak ada lagi di masa-masa itu. Jadi yang budak ini kan udah dianggap, makanya boleh ada tuan majikannya, budaknya itu dinikahkan, meninggalkan boleh. Karena udah ada kaitannya. Nah, itu budak. Sekarang kan nggak ada. Ini bahasa kitabnya. Ada lagi bro. Nah, kemudian maka yang mahbub, yakni yang dipotong zakarnya saja, habis zakarnya. Nah, ada lagi senjatanya. Kemudian maka yang khasi ini apa? Yakni yang dipotong pelernya saja, ada. Yang pelernya aja, itunya ada. Nah, itu yang boleh masuk. Kemudian maka asobahnya yang mendindingkan yang harus nikah dengan dia. Ini banyak persoalannya nih. Mana tahu. Kemudian maka keluarganya. Nah, keluarga siapa? Yang tadi, yang mayat tadi, yang tidak mewarisi dia. Keluarga yang tidak mewariskan dia.
Kemudian maka orang helat yang soleh, nah itu baru masuk orang yang soleh. Kalau nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini, barulah orang yang soleh. Tak ada itu suami itu. Kalau tidak ada dia suami, tidak ada dia cari yang lemah syahwat. Nah, kalau tidak ada juga, baru orang yang soleh yang terakhir cari. Makanya masuk itu adalah orang yang soleh. Dan sekali lagi ya. Dan sunat keadaan yang memasukkan itu kasar seorang atau 3 dengan sekira-kira hajat. Apa dia? Sunat yang masuk ke dalam kubur itu apa? Kasar itu ganjil. 1 orang. Kalau perlu 3. Yang umumnya kita 3. Yang umumnya kita masuk dalam kubur apa? 3. Tapi kalau masih sanggup sendiri itu yang afdal. Ya, kayak sanggup. Ambruk Berdua langsung Ambruk sama mayat. Ya. Walaupun abdalnya tuh. Tapi yang kita masukkan ini kayaknya kalau cerita ini yang masuknya kasarnya sendiri apabila kecil jenazahnya, bayi misalnya. Itulah. Kalau dia bilang kalau perlu dia ada hajat tambahkan 3. Berarti itu yang besar. Kan nggak mungkin 3 anak bayi yang kecil yang mati yang gugur tarik 3 yang semua tarik kan jadi ada enggak ada 1 berarti yang kasar itu 1 yang kecil. Dah paham sampai sini? Paham? Dah. Dan kira-kira ada sesuai dengan kehidupan kita dan kita lihat di lapangan, itu kita harus rujuk kembali. Dan sunat menutupi kubur dengan kain ketika menanam mayit, sama ada mayit itu laki-laki atau perempuan atau unsa. Tetapi terlebih muakkadah sunat jika ada mayit perempuan atau unsa. Apa maksudnya? Apakah penutup itu? Kain. Makanya kain panjang itu harus ada. Kain panjang harus ada, terus dibawa untuk menutupin ketika dia masuk ke liang itu ditutup. Ayo pegang. Nih 1. Sampai sekarang masih ada diamalkan, ada kan? Sampai dimandikan pun ada ditutup nggak? Ada kan bahasannya? Dimandikan pun di atapnya ditutup juga pakai kain. Ya, dikubur ditutup juga. Kalau nggak ada kain, apa saja mungkin dari kain keranda itu dipakai. Tapi kalau ada ayat jangan-jangan lah. Orang mulia itu kan ada ayat tuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ambil kain aja, kain yang nggak lebar, ya, kain. Kemudian tikar. Ya. Kain tikar. Kemudian apalagi kain tikar itu apa? Untuk daripada ustadznya yang membacakan talqin untuk duduk. Supaya enggak nanti dia jongkok di situ naik parisesnya nanti. Hitam langsung dia. Itu harus sediakan. Dan kain itu salah satu juga bisa untuk menahan daripada tanah yang jatuh kepada kain itu. Ditahan ini. Jadi jangan masuk dia, akhir masuk bunyilah dari papan tuh, jadi roboh nanti papannya. Harus ada satu orang tengah, ditahanin. Ayo. Seharusnya itu penahannya. Atau dia tahan pakai tangannya, kalau nggak ada kain. Tapi bagus ada kain. Ya, kalau di tempat satu daerah, kalau di Aceh itu saya lihat itu tikarnya itu penahan itu. Tikar tebal, tikar kampung. Tikar anyaman, itu ditahan. Tikar anyaman tuh harus ada, dan kita harus sediakan itu. Dalam perumahan harus ada. Jangan lagi numpang pada yang lain. Terus kita sudah mengkaji. Kain disediakan, harus ada pada kifayah. Tidak mungkin nggak ada yang mati, pasti ada mati. Pasti ada. Nggak ada yang panjang umurnya nih. Tidak ada, pasti ada. Nggak anak-anak kecil, atau memang nggak ada di sini, orang luar numpang di sini. Entah dia punya saudaranya di sini, tinggal di sini. Ada kejadian di situ. Yang tempat kami kemarin itu dia batu haji, rupanya sakit di sini, meninggal di Beragung. Enggak tahu ya. Nah, ya, itu dia. Tutup kain. Dan sunat bagi yang memasukkan dia itu membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai diantarkan aja mayit itu, tapi kalau dia tidak baca doa, hilang pahalanya tuh.
dan tidak ikut sunnah. Begitu masukkan angkat mayitnya, maka kita langsung Bismillahi millati ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini baru pelajaran amalan kita. Baru bawa. Nanti tiba ke liang lahat, ada lagi doanya. Ya, ke liang lahat ada doanya. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi apa doa-doa ke liang lahat. Apa doa-doa ke liang lahat nanti kita lanjut. Ini waktu masih dia dimasukkan. Ini masih di atas nih ya. Yang pelajaran kita. Kemudian ada nggak amalan-amalan di dalam liang lahat itu untuk si mayit? Ada tidak? Untuk si mayit ada nggak? Kita masih di atasnya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada minggu depan. Ya,